Nah, untuk menyambung granny-nya, dan kita akan membuat tas seperti yang tampil pada gambar di thumbnail. Ini saya akan menyatukan dulu setiap 4 buah granny dengan cara seperti ini ya teman-teman. Saya kumpulkan dulu 4 buah granny. Lalu di sudutnya ini saya akan ikat dengan seutas benang. Kita ambil selembar benang atau seutas benang secukupnya. Lalu kita akan menyatukan 4 buah granny di bagian pojoknya. Jadi bagian sudutnya kita ikat. Teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Kita lakukan dulu secara silang. Jadi kita buat diagonal seperti ini. Dia menyilang. Jadi yang pojok kanan dan pojok kiri bawah, pojok kanan atas kita jadikan satu dulu. Kita ikat dengan benang rajut juga. Dan kita ambil sekitar setengah meter sampai 1 meter ya teman-teman, karena kelebihan benangnya nanti kita akan gunakan untuk menjahit dan menyatukan 4 buah granny ini. Nah, setelah kita ikat bagian yang diagonal seperti ini, kita lakukan hal yang sama juga dengan 2 granny yang sisi sebelahnya. Nah, kita ikat seperti ini melalui sudut dari granny-nya atau pojok granny-nya. Kita ikat seperti teman-teman lihat pada video ini. Untuk granny-nya sudah ada saya buat videonya ya teman-teman. Nanti saya selipkan juga di kolom deskripsi. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat granny-nya. Kali ini saya akan membuat sebuah tas dengan memakai granny-granny yang sudah saya buat, sekitar 20 granny. Nah, ini saya ikatkan bagian sisi sebelahnya, sisi yang satunya. Jadi menyilang ya teman-teman, seperti teman-teman lihat pada videonya. Kita ikat lagi untuk menyatukan 4 buah granny ini. Saya sengaja mengikatnya di bagian sudut sini agar nanti kalau saya menjahitnya menjadi lebih mudah lagi untuk menyatukan 4 buah granny ini. Kita ikat atau kita simpulkan benangnya. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Lalu ujung dari benangnya kita akan masukkan ke jarum tapestri. Jadi saya menggunakan jarum tapestri untuk menyatukan 4 buah granny ini. Nah, kita sudah siap untuk menjahit menggunakan jarum tapestri. Nah, teman-teman perhatikan cara saya menjahit atau menyatukan 2 buah granny. Nah, kita mulai dari bagian tengah sini ya teman-teman. Nah, kita akan menjahit di bagian atas atau bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ambil yang bagian dalam dari rantai atau chain yang kita buat. Jadi sebelah luar. Jadi kita hanya mengambil satu benang saja ya teman-teman untuk kita jahitkan, kita satukan. Jadi bagian seperti pada video teman-teman lihat, saya hanya mengambil bagian satu benangnya saja. Nah, kita lakukan jahitan biasa ya teman-teman.
Kita jahit sampai di penghujung. Nah, ini seperti ini, teman-teman lihat kita hanya menggunakan 1 lembar benangnya aja untuk menyatukan. Jadi di bagian dalam benang bagian dalam saja ya teman-teman yang kita jahit. Yang bagian luar tidak usah kita jahit gitu. Jadi nanti apabila dibalik itu bagian luarnya udah kelihatan. Nah, ini kita sudah sampai di bagian penghujung. Nah, kita akan simpul sisa benangnya seperti ini. Jadi sudut ketemu sudut ya teman-teman. Sudut dari granny-nya kita pertemukan agar seimbang. Nah, sisa benang kita selip-selipkan di bagian granny-nya agar tidak mudah lepas. Dan kita matikan dengan korek api. Ini seperti ini ya teman-teman penampakannya karena kita hanya menjahit bagian benang bagian dalam. Nah, sekarang kita akan menjahit di bagian satunya atau bagian sebelahnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita masukkan sisa benang tadi, kita masukkan ke dalam jarum tapestri yang akan kita gunakan untuk menjahit. Nah, kita masukkan benangnya ke jarum tapestri. Lalu kita jahit seperti tadi ya teman-teman, sama saja dengan yang tadi. Kita gabungkan benang bagian dalam antara sisi sebelahnya dengan sisi sebelahnya ya. Jadi seperti ini. Kita jahit benang bagian dalam. Nah, teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang selalu mendukung channel saya ini, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo disilakan di subscribe, diberikan komentar yang positif atau komentar yang membangun agar kedepannya saya bisa membuat video tutorial yang lebih baik lagi dan menjadi tambahan pelajaran untuk kita semua yang sedang belajar merajut atau pemula. Semoga bisa diikuti tutorialnya dan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Nah, kita lanjut lagi untuk menyambungkan granny-nya seperti tadi ya teman-teman. Benang sisi bagian dalam kita satukan. Lalu kita jahit sampai di penghujung. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Lalu kita akan satukan bagian sudut dengan bagian sudut ya teman-teman. Jadi bagian sudut granny-nya kita jadikan satu agar dapat keseimbangan antara granny yang satu dan granny yang lainnya. Lalu sisa benangnya kita selipkan di benang-benang bagian dalam ini, lalu kita akan gunting atau kita putuskan dengan korek api agar tidak mudah lepas. Nah, seperti itu ya teman-teman cara menyambungkan granny-nya. Jadi kita lakukan hal yang sama di bagian yang satunya yang belum tersambung. Kita lakukan hal yang sama bagian sini. Kita jahit juga seperti tadi. Nah, ini yang sudah saya jahit ya teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama juga dengan granny-granny yang lainnya. Dan kita akan membuat 2 baris ya teman-teman. Untuk membuat sebuah tas ini, saya menyusun granny-nya menjadi 2 baris. Jadi semuanya ada 10 granny yang disusun 2 baris. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Jadi ada 20 granny yang akan saya buat menjadi sebuah tas. Ini di ujungnya kita jahit juga seperti tadi. Kita lakukan menggunakan jarum tapestry. Kita satukan juga bagian ujungnya. Kita jahit seperti tadi ya teman-teman. Nah ini saya ikat dulu bagian ujungnya. Saya sengaja percepat durasinya ya teman-teman. Nah kita lakukan seperti tadi. Lembar yang bagian dalam kita jahit. Kita lakukan sampai dengan selesai di penghujung dari granny yang akan kita sambung ini. Nah, ini kita sudah menyambungkan semua granny yang ada jumlahnya sebanyak 20 granny. Nanti kita akan membentuk bagian samping tas juga. Tapi sebelumnya kita akan menjahit dulu bagian atas dan bawahnya. Kita jahit dulu sekelilingnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan saya membuat slip knot dulu, lalu saya akan membuat atau menjahit dan merajut bagian atas dan bagian bawahnya, karena kita akan membuat sebuah tas. Nah, pada bagian ini kita buat tusuk HDC di setiap lubangnya sampai di batas sambungan ya teman-teman. Kita buat HDC di dalam setiap lubang. Nah, teman-teman perhatikan ya teman-teman, karena kita sudah mulai dekat dengan batas sambungan granny-nya, teman-teman bisa perhatikan saya untuk membuat rajutan ini menjadi lebih lurus dan rapi. Nah, kalau tadi kita buat tusuk HDC ya teman-teman, di bagian sambungan ini karena dia agak masuk ke dalam, saya buat tusuk DC. Nah, di bagian yang tengah ini ya teman-teman, bagian sambungannya kita isi dengan DC agar lebih kelihatan lebih rata atau sejajar antara granny satu dengan granny yang di sebelahnya. Nah, nanti kita buat hal yang sama atau pola yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kita buat HDC, lalu di bagian sambungan granny kita buat tusuk DC. Nah, kita lakukan semuanya di sekeliling tas ini. Kita lakukan sampai di chain yang pertama tadi. Kita lakukan dengan hal yang sama. Di keliling, kita buat keliling tasnya. Dan kita akan selesai di bagian ini, di bagian chain yang pertama. Nah, kita sudah sampai atau sudah selesai membuat tusuk HDC di sekeliling di baris yang pertama. Nah, di baris yang kedua ini kita lakukan hal yang sama lagi, menggunakan tusuk HDC dalam setiap lubang.
Ini bagian baris yang kedua. Dan nanti kita akan buat sebanyak 3 baris untuk bagian HDC ini ya teman-teman. Di setiap lubang nanti kita akan membuat sebanyak 3 baris. Nah, ini saya sudah membuat tusuk HDC sebanyak berapa baris. Nah, kita hitung dari bagian sini ya teman-teman. 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 baris HDC dalam setiap lubang. Nah, ini untuk bagian bawah tasnya ya teman-teman. Nanti alasnya kita akan buat sendiri, terpisah, nanti kita akan sambungkan. Nah, untuk bagian atasnya kita buat 3 baris aja ya teman-teman. Untuk bagian atasnya kita buat 3 baris saja untuk HDC dalam setiap lubang. Nah, kita buat dulu satu rantai, lalu kita buat increase ya teman-teman. Maaf, kita lakukan decrease, jadi 2 lubang kita jadikan 1. Nah, lalu kita buat lagi decrease. Nah, di bagian ini atau di bagian baris keempat kita perkecil untuk bagian atas tasnya ya teman-teman. Nah, caranya saya buat dulu tusuk 3 rantai, lalu kita buat 1 HDC. Nah, selang 2 HDC kita buat lagi HDC decrease. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. 2 HDC kemudian 1 decrease HDC. Jadi dia akan lebih mengecil ke bagian atas tas. Nah, kita lakukan seperti itu polanya, yaitu 2 HDC dan 1 decrease. Kita lakukan sekeliling tas sampai di batas HDC yang pertama kita buat ya teman-teman.
Nah, kita rajut lagi dengan menggunakan tusuk HDC. Kita buat sampai dengan selesai untuk baris yang keempat ini. Nah, kita buat keliling, lalu kita sampai di batas HDC pertama. Lalu kita lanjut untuk baris yang berikutnya. Nah, kita sudah sampai di penghujung di baris yang keempat. Kita buat slip stitch. Lalu kita persiapan menuju ke baris yang kelima. Kita buat 1 rantai, 2 rantai. Kita isi dengan HDC di lubang yang berikutnya. Nah, kita buat decrease lagi. Jadi hanya berantara 2 HDC, kita buat 1 decrease HDC. Kita lakukan pola yang sama di lubang-lubang selanjutnya. Kita buat 2 HDC, kemudian decrease HDC, 2 HDC, lalu decrease HDC. Nanti kita akan ketemu di chain yang pertama. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris kelima ini. Lalu kita slip stitch sisa benangnya. Nah, di baris yang berikutnya itu baris ke-6, kita buat 1 single crochet dengan perlahan-lahan saja ya teman-teman. Kita buat single crochet, kita buat HDC untuk sekeliling tasnya. Nah, kita akan rajut keliling sampai di batas chain yang pertama ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai atau hampir selesai di baris yang 6. Maaf, baris yang ke-7. Kita buat HDC keliling. Dalam setiap lubang kita isi 1 HDC. Nah, kita selesaikan dulu baris yang ke-6 ini. Lalu kita slip stitch. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya saat kita selesai membuat HDC keliling. Nah, di bawahnya nanti kita akan buat juga untuk bagian alas tasnya. Nah, untuk bagian alasnya kita patokan dulu untuk bagian tas bagian bawah. Kita hitung rajutannya atau chainnya ada berapa. Lalu kita sesuaikan nanti saat kita membuat alasnya. Di sini saya akan siapkan penanda juga. Nah, kita patokannya untuk dari garis granny-nya atau garis sambungan granny-nya, kita garis lurus, lalu kita berikan penanda. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu bagian sisi sebelahnya lagi kita buat atau kita beri penanda seperti tadi. Jadi nanti bagian bawahnya akan berbentuk persegi panjang untuk bagian alas tasnya.
Nah, kita sudah memasang penandanya. Lalu kita akan menghitung jumlah chainnya atau jumlah rantainya, jumlah lubangnya ada berapa, kita hitung nanti. Untuk bagian yang ini, sisi ini, kita buat 20 chain, dan bagian sisi yang lebih panjang ini kita buat 75 chain. Jadi 20 kali 75 chain. Nah, berikutnya kita akan buat alasnya ya teman-teman. Kita patokannya 20 chain tadi kita buat dulu. Untuk bagian sisi samping kanan kiri tas, kita buat 20 chain, atau kita nanti buat 20 SC bolak-balik. Nah, kita buat dulu 20 chain. Nanti kita buat 20 chain, kita tambah 1 chain ya. Jadi kita buat sebanyak 21 chain. Coba 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kita tambah 1 chain. Lalu kita buat SC di chain yang kedua, di lubang yang kedua. Kita langsung buat 1 SC dalam 1 lubang. Kita buat SC di setiap lubang. Nah, kita sudah sampai di rantai yang pertama. Jadi kita sudah membuat 20 SC. Nah, setelah itu kita buat satu rantai, lalu kita balik pengerjaan kita. Kita buat lagi di lubang yang sama dengan 1 SC. Di lubang berikutnya 1 SC lagi, lalu buat 1 SC dalam setiap lubang. Jadi polanya cuma sama ya teman-teman. Kita buat SC bolak-balik 20 SC, kita buat secara bolak-balik. Nah, kita akan buat nanti sepanjang 70 baris ya teman-teman. Kita buat 70 baris untuk SC bolak-balik ini. Ini untuk bagian alas tasnya. Nah, cukup mudah teman-teman ya untuk buat alasnya. Kita lakukan seperti ini. Kita buat SC bolak-balik sampai dengan ukuran yang sesuai dengan lubang alas tasnya ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai selesai dengan baris kedua. Baris berikutnya kita buat dulu satu rantai, lalu kita balik. Kita lakukan lagi membuat 1 SC dalam setiap lubangnya. Nah, ini saya sudah membuat 70 baris SC. Sudah cukup untuk membuat alas, dan kita akan sambungkan di bagian lubang alas tasnya. Nah, sisa benang kita jahit atau kita gunting dulu. Kita balik dulu ya teman-teman. Jadi kita menjahitnya di bagian dalam tasnya.
Nah, di sini sudah ada penanda yang sudah saya siapkan tadi. Kita akan kaitkan dulu dengan penanda agar tidak mudah geser. Teman-teman perhatikan sudut atau bagian pojok alas tas. Kita kaitkan dulu di bagian tas yang sudah saya beri penanda. Lakukan hal yang sama dengan penanda-penanda yang lain. Nah, di sisi sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita kaitkan dengan menggunakan penanda rajut. Nah, di penanda berikutnya lagi kita satukan. Setelah itu kita baru bisa memulai untuk merajut atau menyambungkan alas tas dengan bagian badan tas. Nah, kita sudah selesai mengaitkan bagian-bagian sudut alas tasnya dan kita akan segera mulai untuk menyambungkannya. Nah, kita akan menyambungkan bagian alas tas dan badan tas ini dengan menggunakan tusuk SC biasa. Teman-teman bisa perhatikan caranya untuk saya menyambung bagian alas dan badan tas. Kita ambil dalam setiap lubang, kita satukan dengan menggunakan tusuk SC. Kita lakukan seperti ini. Nah, kita lakukan terus sampai dengan sekeliling alas tas ini kita jahit dengan menggunakan SC dalam setiap lubangnya. Ini bagian sudutnya. Kita sambungkan terus dengan bagian badan tasnya.
Nah, kita sudah sampai di penghujung bagian alas tas yang kita satukan dengan bagian badan tas. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Di sini saya mengikat dengan benang yang pertama kali tadi saya buat tusuk SC. Lalu kita rapikan. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian alas tas. Kita sudah satukan dengan bagian badan tas. Lalu setelah itu kita akan balik lagi pengerjaan kita balik tasnya. Jadi kita menjahitnya dari bagian dalam ya teman-teman untuk alas tasnya. Nah, seperti ini kelihatannya atau penampakannya. Kita rapikan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian alas tasnya. Nah, untuk selanjutnya saya sudah siapkan juga resleting yang saya siapkan untuk membuat resleting tas. Jadi kita akan memasangkan resletingnya. Nah, kita rapikan dulu, kita tentukan dulu garis bagian samping tas, lalu kita beri penanda. Ini untuk memudahkan kita menjahit atau memasangkan resleting tasnya. Nah, di bagian penanda ini kita pasang jarum pentul untuk supaya resletingnya tidak mudah bergerak. Nah, saya tandai dulu seperti ini. Saya tahan dulu dengan jarum pentul. Lalu kita memasangnya seperti ini. Nah, setelah saya memasang jarum pentul untuk menahan bagian threads-nya supaya tidak mudah bergeser, saya jahit menggunakan jarum jahit ya, jarum tangan biasa dengan juga benang biasa. Lalu saya akan mulai dari sisi samping. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita mulai menjahit bagian resletingnya ke badan tas. Kita menjahitnya cukup dengan menjahit jelujur ya teman-teman. Kita jahit dengan rapi.
jahit jelujur ini cukup kuat untuk memasangkan bagian resleting ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk menggunakan jarum tangan dan tusuk jelujur seperti ini. Kita lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian resletingnya. Dan seperti ini penampakannya ya teman-teman. Sangat mudah bukan untuk menjahit resletingnya juga ke bagian tasnya. Dan kita sudah selesai membuat tas granny-nya. Tinggal kita memasangkan untuk bagian tali tasnya. Nah, tasnya sudah selesai dan saya sudah memasangkan tali tasnya dari bahan kulit sintetis seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan atau bisa juga membuat dengan bahan benang rajut juga yang polycherry juga. Jadi semua tergantung selera teman-teman semuanya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya agar saya bisa menampilkan tutorial yang lain lagi, yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa lagi ke tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.